teman-teman, perkenalkan nama saya Miriam Agnes Akunte. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan, Program Studi Agama dan Budaya. Di video ini saya akan membahas tentang transformasi konflik dan resolusi konflik. Adalah transformasi konflik. Transformasi konflik adalah pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian yang tampak, tetapi juga berupaya mengubah hubungan struktur sosial, pola pikir, dan kondisi yang menjadi akar konflik agar tercipta perdamaian yang berkelanjutan. Tujuan transformasi konflik yaitu untuk mengatasi akar penyebab konflik, membangun hubungan yang lebih baik antara pihak, menciptakan keadilan sosial, mendorong perubahan struktural yang positif, membangun perdamaian jangka panjang. Menurut Lisa Xia, seorang pakar perdamaian transformasi konflik terkemuka, ia mendefinisikan menurut Lisa Xia, ia mendefinisikan transformasi konflik adalah bentuk perubahan untuk mengubah dampak buruk konflik menjadi keamanan. Ada 4 dimensi atau tingkat perubahan transformasi konflik menurut Lisa. Yang pertama yaitu perubahan personal. Jadi perubahan personal yang terjadi pada tingkat individu meliputi perbaikan sikap, perilaku, pengetahuan, serta pemulihan trauma. Yang kedua adalah perubahan rasional. Jadi perubahan personal itu tingkat yang paling kecil, yang mendasar. Kemudian perubahan rasional yaitu perubahan pada aspek interpersonal. Bagaimana individu atau kelompok yang berkonflik berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun kembali hubungan serta kepercayaan satu sama lain. Jadi perubahan rasional itu setelah perubahan personal dari bawah, kemudian perubahan rasional itu yang kedua. Kemudian perubahan kultural, perubahan pada norma-norma sosial, budaya, dan pola kebiasaan di dalam komunikasi masyarakat untuk mengikis budaya kekerasan. Yang keempat adalah perubahan struktural, perubahan pada level makro yang melibatkan perombakan institusi, struktur hukum, politik, ekonomi, serta sistem yang menjadi akar masalah ketidakadilan. Dalam buku yang ditulis Lisa Xia, yaitu Conflict Assessment and Capacity Building, yaitu perubahan personal merupakan fondasi paling dasar sebelum perubahan besar terjadi pada tingkat kelompok, yaitu perubahan rasional. Jadi perubahan personal itu yang paling mendasar, kemudian perubahan rasional yang yaitu sudah kepada tingkat kelompok, terus masyarakat kultural, kemudian negara struktural. Transformasi harus dimulai dari dalam diri tiap-tiap individu, yaitu perubahan personal. Terlebih dahulu melalui pembentukan cara pandang baru yang damai. Jadi pembentukan transformasi konflik itu ini dari perubahan personal dulu. Jadi dari dasar, dari individu, dari diri tiap-tiap individu, kemudian kelompok masyarakat, dan yang paling terakhir, yang paling tinggi yaitu negara. Yang kemudian piramida kepemimpinan dalam pembangunan perdamaian. Jadi konsep ini awalnya dikembangkan oleh John Paul Lederach dan diadopsi secara luas oleh para pakar studi perdamaian termasuk Lisa. Kemudian tingkatan memiliki peran kekuatan dan keterbatasan yang berbeda dalam menggerakkan transformasi konflik. Yang pertama yaitu tingkat akar rumput. Yang berikut piramida kepemimpinan dalam pembangunan perdamaian. Jadi Lisa mendefinisikan pembangunan perdamaian sebagai piramida. Jadi ada tahapan awal,
tahapan menengah dan tahapan atas. Jadi yang pertama yaitu tingkat akar rumput yang paling mendasar, yaitu pemimpin lokal, kelompok pemuda, kelompok perempuan, tokoh agama lokal, pelaku usaha kecil, dan organisasi kemasyarakatan di tingkat desa atau komunitas. Jadi mereka menjadi penggerak utama perdamaian karena mereka hidup langsung di dalam konflik dan memahami realitas di lapangan, memiliki pemahaman mendalam tentang trauma lokal, mampu membangun ruang dialog yang aman di tingkat komunitas, serta menggerakkan aksi nyata tanpa kekerasan. People power, kelompok perempuan dan pemuda di tingkat ini sangat krusial untuk mencegah radikalisasi. Memiliki akses yang sangat terbatas terhadap kebijakan politik makro dan pendanaan skala besar. Jadi mereka membutuhkan tingkat menengah dan tingkat atas. Kemudian tingkat menengah, middle ranger leaders, pemimpin organisasi non pemerintah seperti LSM di tingkat nasional dan regional, akademisi, peneliti, jurnalis, serta memiliki bisnis skala menengah. Mereka bertindak sebagai jembatan strategis yang menghubungkan suara masyarakat akar rumput dengan para pembuat kebijakan di tingkat atas, memiliki keahlian teknis seperti melakukan analisis konflik atau mediasi, memiliki pengaruh vertikal ke atas dan ke bawah dan tidak terlalu terikat oleh kepentingan politik, praktis jika dibandingkan dengan elit pemerintah. Seringkali kekurangan otoritas hukum formal untuk langsung mengubah undang-undang atau menghentikan operasi militer secara sepihak. Jadi tingkat menengah ini yang menghubungkan tingkat bawah dan tingkat atas. Kemudian tingkat atas, top level leaders, pemerintah pusat seperti presiden, menteri, bisnis skala besar, perusahaan multinasional atau konglomerat, dan kepemimpinan agama makro seperti paus atau dewan ulama di arena nasional maupun internasional menyediakan legitimasi hukum formal, menengah kebijakan makro, menegakkan kebijakan makro dan mengendalikan arus modal atau investasi global, memiliki otoritas tertinggi untuk menandatangani perjanjian damai, melakukan reformasi hukum, mengarahkan aparat keamanan, serta menetapkan sanksi politik ekonomi internasional. Perdamaian yang berkelanjutan tidak akan pernah tercapai jika hanya mengandalkan pendekatan dari atas ke bawah top down atau dari bawah ke atas bottom up, tetapi terpisah. Transformasi konflik yang sukses membutuhkan pendekatan multi pihak, di mana komitmen politik dari top level disalurkan melalui keahlian middle ranger dan dihidupkan oleh partisipasi aktif serta rekonsiliasi yang dilakukan oleh pihak akar rumput di lapangan seringkali terputus dari realitas psikologis dan trauma masyarakat di lapangan. Kebijakan mereka juga rentan disetir oleh kepentingan geopolitik atau keuntungan finansial jangka pendek. Yang kedua, resolusi konflik. Resolusi konflik adalah serangkaian upaya untuk menyelesaikan konflik dengan mengatasi masalah yang menjadi penyebab perselisihan sehingga tercapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Tujuan utama resolusi konflik yaitu menghentikan pertentangan dan menemukan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berkonflik. Prinsip-prinsip resolusi konflik yang pertama yaitu menghormati semua pihak yang terlibat, mengutamakan dialog dan komunikasi, berfokus pada masalah bukan pada individu, mencari solusi yang menguntungkan bersama, menghindari penggunaan kekerasan. Metode resolusi konflik. Jadi yang pertama yaitu negosiasi, proses perundingan langsung antara pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan. Contohnya, dua organisasi mahasiswa berunding untuk menentukan jadwal penggunaan awal kampus. Yang kemudian mediasi menyelesaikan konflik dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Sebagai mediasi
berfokus pada penyelesaian perselisihan. Jadi ini perbedaan resolusi konflik dan transformasi konflik. Resolusi konflik berfokus pada penyelesaian perselisihan agar konflik berhenti dan tercapai kesepakatan. Sementara itu, transformasi konflik berupaya mengubah akar penyebab konflik, memperbaiki hubungan antara pihak, serta menciptakan perubahan sosial yang mendukung perdamaian jangka panjang. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.